Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di bulan yang penuh berkah ini saat video dibuat. Jadi bagi Ananda sekalian yang nanti-nanti ya, yang tidak melihat ini dalam dalam semester Januari Juni 2021, mungkin video ini Bapak pakai juga untuk Anda sekalian yang di masa yang akan datang. Maka ambil saja materinya, sedangkan sapaan dan konteks videonya Bapak sesuaikan dengan saat video ini dibuat. Jadi bagi Anda sekalian di tahun 2022, 2023, 2024, dan seterusnya, video ini dibuat di saat masa pandemi perkuliahan dialihkan menjadi perkuliahan online. Dan topik kita dalam kalkulus integral kali ini adalah fungsi hiperbolik dan inverse-nya. Sumber utama kita adalah buku Purcell. Ini merupakan materi terakhir ya di buku Purcell di bab edisi 9 jilid 1. Kalau buku bahasa Inggrisnya itu dia satu jilid saja, namun untuk buku bahasa Indonesia dia dibagi dua. Maka materi ini di edisi 9 masuk jilid 1. Setelah ini kita akan memakai buku jilid 2. Nah, fungsi hiperbolik dan inverse-nya. Mari kita lihat. Oke. Fungsi, ya definisinya ya. Fungsi sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan 4 fungsi terkait lainnya. Jadi ini ya, sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, tan hiperbolik, kotangen hiperbolik, sekan hiperbolik, dan kosekan hiperbolik didefinisikan sebagai berikut. Sin hiperbolik X itu sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Dan seterusnya. Oke? Nah, ini tidak dihafal saja ya, tolong dicatat dan nanti dipakai di dalam, dilihat kembali saat mengerjakan latihan, saat mengerjakan tugas. Oke? Nah, istilah-istilah tersebut memperlihatkan bahwa terdapat hubungan dengan fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri kan sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan, gitu ya. Nah, apa hubungan fungsi hiperbolik ini dengan fungsi trigonometri? Maka yang pertama, identitas dasar untuk fungsi hiperbolik adalah kosinus hiperbolik kuadrat X sama dengan sinus, bukan sama dengan ya, kosinus hiperbolik kuadrat X dikurang sinus hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Kalau dalam fungsi trigonometri apa? Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sedangkan dalam fungsi hiperbolik, ini dia rumus identitas dasarnya. Cos hiperbolik kuadrat X dikurang sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ingat bahwa fungsi-fungsi trigonometri itu terkait secara erat dengan lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran yang memiliki jari-jari satu. Nah, kalau dalam Cartesius ini ada sumbu Y, ada sumbu X, maka lingkaran yang jari-jarinya satu, nih X-nya 1, berarti jari-jarinya 1 kan? Dia akan berkaitan erat dengan fungsi trigonometri. Di mana X, Y, ini ada titik di sini, dalam lingkaran ini, titik X, Y, itu akan berpadanan atau sama dengan cos T, sin T. Jadi koordinatnya kalau pakai trigonometri, cos T, sin T. Ya, mana T itu adalah busur ini. Nah, persamaan parameter X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T mendeskripsikan lingkaran satuan. Ini dia. Nah, bagaimana dengan persamaan parameter X sama dengan cos hiperbolik T dan Y sama dengan sin hiperbolik T? Maka persamaan parameter ini mendeskripsikan
cabang kanan hiperbolik satuan x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 1. Hiperbolik satuan, ini lingkaran satuan, ini hiperbolik satuan. Mana gambarnya? Ini dia, cabang sebelah kanan. Ini cabang sebelah kanannya ya. Dari titik ini, ini lupa Bapak menebalkannya ya, dari titik ini sampai ke titik ini, itu adalah T. Kalau yang tadi, berarti dari titik ini sampai ke titik ini itu adalah T. Nah, ini gambarnya. Bahwasanya titik ini, X, Y di dalam Kartesius itu sama dengan cos hiperbolik T, sin hiperbolik T. Ini dia. Oleh karena sin, nah ini kita lihat fungsi ganjil, fungsi genap ya. Hubungannya nanti dengan grafiknya itu direfleksikan simetri terhadap sumbukah atau simetri terhadap titik asal. Maka kalau kita lihat, sin hiperbolik min X itu sama dengan min sin hiperbolik X. Maka kalau karena sin hiperbolik negatif X itu sama dengan negatif sin hiperbolik X, kalau seperti ini dia, maka sin hiperbolik X itu adalah sebuah fungsi ganjil. Karena dia fungsi ganjil, maka grafik Y sama dengan sin X itu simetri terhadap titik asal. Nah, ini ada di materi kita juga di kalkulus ini, jangan sampai lupa. Ada pengenalan awal ya, fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, grafik dari Y sama dengan sin hiperbolik X ini simetri terhadap titik asal. Kenapa? Karena dia merupakan sebuah fungsi ganjil. Kok bisa dia fungsi ganjil? Ya, karena sin hiperbolik negatif X itu sama dengan negatif sin hiperbolik X. Sama halnya untuk yang kedua, definisinya. Karena cos hiperbolik negatif X itu sama dengan cos hiperbolik X, dari sini kita lihat bahwa cos hiperbolik X itu adalah sebuah fungsi genap. Kalau dia fungsi genap, maka dia simetri terhadap sumbu Y. Demikian pula dengan tan hiperbolik adalah fungsi ganjil, dan sekant hiperbolik adalah fungsi genap. Sehingga grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Yang fungsi ganjil tadi mana saja? Sin hiperbolik sama tan hiperbolik. Kita lihat. Untuk sin hiperbolik ini grafiknya, lalu untuk tan hiperbolik ini grafiknya. Kita lihat bahwa dia simetri terhadap titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Dari sini sampai sini, lalu dia disimetrikan. Sedangkan kalau fungsi genap, yaitu cos hiperbolik dan sekant hiperbolik, dia simetrinya terhadap sumbu Y. Kalau kita lihat nih, dia disimetrikan terhadap sumbu Y. Kalau dari sini cos hiperbolik ya, maka ini dia. Ini juga sekant hiperbolik, lihat bedanya dengan yang fungsi ganjil. Kalau fungsi genap, dia disimetrikan terhadap sumbu Y. Sedangkan kalau fungsi ganjil, dia simetri terhadap titik asal. Oke. Nah, sekarang kita lihat turunan dari fungsi hiperbolik. Di dalam buku Anda, di halaman 365, itu dicontohkan satu buah ya. Bagaimana yang bagian satu ini didapatkan. Sehingga dia disimpulkan dalam teorema ini. Silahkan dipahami hal tersebut. Yang kita pakai adalah kesimpulannya ini. Inilah dia turunan fungsi hiperbolik terhadap X. Turunan sin Hx terhadap X itu adalah cos Hx. Turunan cos Hx adalah sin Hx, dan seterusnya ke bawah. Oke. Kita gunakan di dalam contoh soal. Coba lihat. Carilah turunan terhadap X dari tan hiperbolik sin X. Tan hiperbolik sin X. Maka aturan-aturan turunan juga berlaku di sini. Ada bisa kita pakai aturan rantai dan lain-lain. Maka cara mencari turunannya adalah, kalau ini 2 ya,
Maka turunan tan hiperbolik terlebih dahulu. Lihat, apa turunan tan hiperbolik? Turunan tan hiperbolik adalah sekant hiperbolik. Ya. Nah, turunan tan hiperbolik adalah sekant hiperbolik. Oke, sebentar. Sepertinya ada kesalahan soal. Ya, ternyata bukan salah soal ya. Salah di dalam sini, coba lihat. Nah, sudah Bapak perbaiki. Maaf, kita koreksi. Tadi, turunan tan hiperbolik X adalah sekant hiperbolik X. Nah, salah ketik, salah tulis ya. Biasalah kalau ini. Maka ini harusnya adalah turunan tan hiperbolik X itu adalah sekant hiperbolik X. Sekant hiperbolik X. Di buku saudara juga salah itu. Di buku saudara halaman 366 untuk teorema A, tan hiperbolik X di situ turunannya adalah sekant hiperbolik X. Harusnya sekant hiperbolik kuadrat X, gitu ya. Sehingga turunannya adalah sekant hiperbolik kuadrat sin X, lalu sin X-nya diturunkan juga. Turunan sin X adalah cos X, sehingga dia dibawa ke depan. Cos X dikali sekant hiperbolik kuadrat X. Inilah dia hasil turunan dari ini. Silahkan diralat bukunya teorema A bagian turunan dari tan hiperbolik. Itu hasilnya adalah sekant hiperbolik kuadrat. Nah, contoh yang kedua, carilah turunan dari cos hiperbolik kuadrat 3x kurang 1. Nah, kalau ini kita aplikasikan 2 kali aturan rantai untuk menyelesaikannya. Yang pertama, ini diturunkan terlebih dahulu, lalu diturunkan lagi, lalu nanti yang di dalam ini diturunkan lagi. Mari kita lihat. Cos hiperbolik kuadrat 3x kurang 1, yang pertama 2. Yang ini cos hiperboliknya dulu ya diturunkan. Ini pangkatnya jadi sini 2, lalu cos hiperboliknya 2 kurang 1 tinggal 1. Ini dia, 2 cos 3x kurang 1. Lalu cos hiperboliknya lagi diturunkan. Nah, sorry, yang pertama yang diturunkan itu pangkat ini. 2 cos hiperbolik 2 kurang 1, 1. Terus yang kita turunkan adalah cos hiperboliknya lagi. Turunan cos hiperbolik 3x kurang 1 terhadap x. Apa turunan cos hiperbolik? Apa? Nah, lihat di sini. Cos hiperbolik turunannya adalah sin hiperbolik. Sin H. Maka, ini kita salin. Ini dia. Lalu turunan cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Cos hiperbolik pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga dia tidak ditulis lagi. 3x kurang 1. Sekarang, 3x kurang 1-nya lagi yang diturunkan terhadap x. Maka hasilnya adalah turunan 3x kurang 1, turunan 3x adalah 3, turunan min 1 adalah 0. Tidak ditulis. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. 2 dikalikan 3 jadi 6. Cos hiperbolik 3x kurang 1, sin hiperbolik 3x kurang 1. Ini dia hasil akhirnya. Oke? Baik. Contoh berikutnya integral. Carilah integral tan hiperbolik x dx. Nah, kita misalkan U adalah cos hiperbolik x. Sehingga du adalah sin hiperbolik x dx. Kenapa? Turunan U adalah du, turunan cos hx adalah turunan cos hx apa? Sin hx dx. Sedangkan tan hiperbolik itu adalah sin hiperbolik per cos hiperbolik. Lihat, tan H ini kita ganti menjadi sin H per cos H. Ini kita rubah dengan apa yang sudah kita dapat pemisalan tadi. Sin Hx dx kita ganti dengan 1 du. Ini dia, 1 du. Sedangkan cos Hx-nya yang di bawah ini kita ganti dengan U.
Sehingga dia menjadi 1/U DU. Ingat kembali integral dari 1/U DU dalam video-video kita sebelumnya. Integral dari 1/U DU itu adalah ln mutlak U ditambah C. Lalu U-nya kita kembalikan ke pemisalan kita, maka kita ganti menjadi ln mutlak cos hiperbolik X tambah C. Nah, tanda mutlaknya bisa dihilangkan karena cos hiperbolik X itu selalu positif, lebih besar dari 0. Maka dia bisa dibuat tanda kurung biasa. Jelas penjelasan ini? Baik. Selanjutnya, mari kita lanjutkan. Inverse fungsi hiperbolik. Sekarang kita masuk ke inverse fungsi hiperbolik. Sin H inverse itu X sama dengan sin H inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan sin H X. Begitu juga dengan yang cos H inverse dan seterusnya. Ini dia. Tidak Bapak jelaskan ya, silahkan dicatat dan dipahami bagaimana menurunkannya sampai dia menjadi bentuk seperti ini. Oleh karena fungsi hiperbolik didefinisikan dalam bentuk E pangkat X dan E pangkat min X, maka inverse fungsi hiperbolik juga dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk fungsi logaritma. Kan kalau fungsi hiperboliknya dalam bentuk eksponen, sehingga fungsi inverse-nya bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma alami. Mana dia? Ini dia. Sin H inverse X sama dengan ln X tambah akar X kuadrat tambah 1. Cos H inverse adalah ini. Tan H inverse adalah ini. Dan secant H inverse adalah ini. Baik. Grafik fungsi inverse hiperbolik. Nah, kalau sin hiperbolik inverse X, ini grafiknya kebalikan dari yang tadi. Coba lihat. Kalau cos ini, kalau tan seperti ini, kalau secant seperti ini. Secant hiperbolik ya, tan hiperbolik, cos hiperbolik. Masing-masing fungsi tersebut dapat didiferensialkan. Jadi kalau fungsi hiperbolik dapat diturunkan, maka fungsi inverse-nya juga dapat diturunkan. Maka turunan dari fungsi secant inverse X itu adalah 1 per akar X kuadrat tambah 1. Sorry, ini bukan secant ya, ini bukan secant. Sekali lagi, ini adalah sin. Mari kita koreksi juga. Mudah-mudahan ini bukan karena kurang fokus sebab sedang berpuasa ya. Di hari bulan Ramadan siang-siang. Oke, ini sudah diperbaiki. Maka, lihat di sini. Oke. Turunan sin H inverse X itu adalah dalam bentuk ini. Cos H inverse X adalah ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Kita lihat contoh soal. Perlihatkan bahwa mana mouse-nya ini? Perlihatkan bahwa turunan sin H inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat tambah 1 dengan 2 buah metode. Nah, metode pertama, lihat kita ingin membuktikan bahwa ini ya, betul. Sin H inverse X itu turunannya adalah 1 per akar X kuadrat tambah 1. Kita gunakan metode yang pertama. Kita misalkan Y sama dengan sin H inverse X. Kita misalkan ini sebagai Y. Nah, berdasarkan yang tadi, nih, kalau sin H inverse Y berarti Y-nya sin HX kan? Kalau Y-nya sin HX, berarti X-nya sin H inverse Y kan? Nah, yang pertama, kalau kita misalkan Y sama dengan sin H inverse X, maka X adalah sin HY. Kita diferensialkan kedua ruas, yang ini menjadi 1, sin HY diferensialnya tadi adalah cos HY.
lalu Y-nya diturunkan DXY. Dari persamaan ini kita dapat DXY itu adalah 1 per cos HY. Ya, 1 dibagi cos HY. Jadi, DXY itu sama dengan, kan kita ingin menunjukkan DXY kan? DXY itu sama dengan DX, Y-nya ini. DXY sama dengan 1 per cos HY. 1 per cos HY. Ingat, cos H kuadrat Y sama dengan sin H kuadrat Y. Bukan. Cos H kuadrat Y dikurang sin H kuadrat Y sama dengan 1. Maka cos HY ini dari sini kita dapatkan cos HY sama dengan akar 1, ini pindah ruas, tambah sin H kuadrat Y. Jadi cos HY kita ganti dengan akar 1 tambah sin H kuadrat Y. Nah, sin H kuadrat Y ini, adalah X kan? Ya enggak? Maka, bukan sin H kuadratnya ya, sin HY-nya adalah X. Maka sin H kuadrat Y-nya adalah X kuadrat. Maka terbuktilah dia DXY atau DX sin H inverse X ini sama dengan 1 per akar 1 tambah X kuadrat. Atau kalau dibalikkan boleh aja nih, X kuadrat tambah 1. Itu metode yang pertama. Bagaimana dengan metode yang kedua? Kita gunakan ekspresi logaritma untuk sin H inverse. Jadi, turunan sin H inverse X ini sama hanya dengan kita mencari, lihat dalam bentuk logaritma, sin H inverse X itu adalah ln dalam kurung X tambah akar X kuadrat tambah 1. Ini yang kita ambil. Ya, bentuk ini yang kita ambil. Kita bawa dia ke sini. DX ln ini. Nah, lihat lagi logaritma natural. Logaritma alami, materi kita tentang logaritma alami. Bagaimana turunan ini? Maka berdasarkan rumus pada video tentang logaritma natural, turunan ini adalah 1 per, ini semua disalin, ini dia, lalu ini semua diturunkan terhadap X. Yang ini disalin, lalu turunan X tambah akar 2 tambah 1, akar X kuadrat tambah 1, turunan X adalah 1, turunan ini adalah X per akar X kuadrat tambah 1. Lalu dikalikan ke sini, ini dikali ini dikali dengan ini. Hasil akhirnya adalah 1 per akar X kuadrat ditambah 1, terbukti sama dengan ini. Nah, jadi dari kedua metode tadi kita bisa membuktikan bahwasannya ini. Nah, demikian saja penjelasannya tentang fungsi hiperbolik dan inversnya. Satu contoh lagi di buku saudara, pahami contoh soal tentang katenari. Di halaman 368 sampai 369, ada topik contoh soal tentang katenari. Tidak Bapak jelaskan, silahkan dipahami contoh soal tersebut. Demikian saja. Terima kasih. Kerjakan tugasnya, upload ke e-learning seperti biasa. Tugasnya mana? Sudah Bapak posting di e-learning kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.